pernah gue lagi ada event meet and greet Mhm. di salah satu mall di Roxy. Mhm. Sampai nggak jadi gara-gara satu mall itu penuh sampai kaca pada pecah. Gila. Itu dan gue tuh masih yang antara nggak percaya sama yang gue mah orang biasa-biasa aja. Dari 90-an kayaknya udah nyanyi di cafe, pub, di bar, di mana dan semuanya pada udah minum sebelumnya gitu. Gue enggak, fresh milk, Oh really? orange juice itu paling top tuh itu soft drink. What? Yang lainnya ya udah air mineral buat kita, buat persahabatan kita. Persahabatan kita. Cut, yang satu masuk mulut, yang satu ini air Dimasukin. mineral, sedotan. Minum. Sugestinya tuh gitu kayak darah turun ke kaki, kayak ganti darah segala macam. Gila, gue jebol juga nih. Semuanya masih bisa dikontrol, masih bisa dirasain. Nyetir gue masih bisa kemana sampai ke jalan tol segala macam. Sampai lanjut dan dari situ setiap hari. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Jadi tadi Kang Hedi sendiri juga sempat mention ada masa gelapnya lah ya. Yap. Untuk seorang Hedi Yunus sendiri di Kahitna dan secara pribadi sendiri gitu. Can we talk about that a little bit gitu? So what happened saat itu? Mungkin kalau misalnya saya penasaran tahun berapa dan konteksnya sendiri itu seperti apa sih saat itu? Jadi kalau prinsip hidup gua itu adalah dari dulu tidak pernah mencoba, tidak pernah berniat untuk melakukan atau mencoba hal-hal yang memang tidak baik buat kita, buat tubuh terutama gitu. Contoh misalnya dari 90-an kayaknya udah nyanyi di kafe di mana-mana, udah di pub, di bar, di mana sampai pindah ke Jakarta di Hard Rock Cafe Jakarta. Segala macam. Gue udah ngeliatin semuanya pada udah minum sebelumnya gitu. Gue enggak, fresh milk. Oh really? Orange juice itu bisa kadang-kadang kalau paling all itu adalah soft drink. Itu paling top tuh itu soft drink. What? Yang lainnya ya udah air mineral gitu. Karena memang nggak ada dalam prinsip, maksudnya nggak kepikiran gitu. Pernah nyoba sekali di Alkohol gitu. alkohol lagi di Bandung minum Kahlua Cream. Yeah. Kahlua itu kan minuman yang teringan untuk cewek ibaratnya ya. Kayak coffee cream Kopi gitu manis kan. gitu. Iya, kopi manis gitu kan ya gitu. Gue minum tuh sedikit gitu. Terus mungkin agak tipsy gitu. Tapi begitu naik ke mobil tuh gue tidur. Tidur nyampe dianterin sama teman, pulang sampai di rumah, pusing. Enggak, udah habis itu enggak lagi gitu. Sekali pernah lagi pas lagi di Surabaya waktu itu, gue sama waktu itu Kahitna lagi jadi reguleran di salah satu hotel di Surabaya. Gue ada nyanyi, terus gue numpang nginep di sana gitu. Ada temen yang nyanyi gitu. Dia memang hari-harinya minum, ngobrol di kafe sampai malam gitu kan. Terus dia minum kayak gue pikir iced tea. Dia minum sedot gitu. Lu minum apa sih? Dia bilang ice lemon tea kayak gitu. Ku aus nih gitu. Minum aja nih gitu. Udah tinggal sedikitnya gini. Jadi udah tinggal dedeknya nih. Iya. Ampasnya nih gitu. Lo habisin. Gua minum. Habis set gitu kan. Long Island. Terus pas gini, yuk balik ke kamar yuk. Kok gini ya? Pas nginjekin, jadi dari bar stool gitu, pas turun, lu ngapain? Gue kasih minum apa lo? Kurang ajar. Kok gue gak nginjek tanah ya? Tapi ngakak-ngakak. Gitu. Apaan nih? Gitu. Wah ini namanya Long Island tuh 7 campuran apa gitu. Iya. Gila itu gue sampai ke kelip pegang-pegang tangan gitu. Terus udahlah pokoknya sampai tidur gitu. Pas bangun tidur gak enak. Udah enggak gitu. Iya. Gitu. Sampai satu masa gitu di tahun 95 gue abis rilis album Suratku. Itu album keberapa ya? Album solo yang ketiga. Oke. Dimana lagu itu tuh memang kayaknya jadi kick off-nya namanya Hedi Yunus buat gue ya. Dan mungkin banyak buat pemirsa juga. Rasanya itu tuh kayak orang tuh makin tahu banget ada ini single Suratku ini benar-benar yang bikin gue jadi kayak lagu Indonesia Rayanya gue lah gitu. Kemudian waktu itu ada duet dengan Ning Baizura, judulnya Antara Kita. Jadi gue berangkat ke Singapura juga. Jadi collab dengan penyanyi
dari Malaysia. Collab Mmm. dengan Ning Baizura di Malaysia. Jadi gue tuh sempat 10 hari di Malaysia, Mmm. 2 hari di Singapura untuk Wow. promo dan sebagainya kayak gitu. Pokoknya album itu Meledak alhamdulillah banget. sukses banget, Mmm. megang banget. Terus di video klipnya juga di Jakarta juga jadi pemenang-pemenang di video musik Ya, Indonesia, ya. apalah gitu-gitu. 95 gue inget sih, 95. gue actually kalau misalnya cerita cinta meledaknya tahun Cerita Cinta 94. 94 ya? Heeh. Ya ya Nah ya gue ya. surat gue 95. Ya ya, jadi, Kahitnanya meledak di 94, Hedi Yunusnya meledak di tahun 95, Iya. kayaknya itu saat momen open door kayak bener-bener terbuka banget tuh semuanya tuh ya Iya untuk iya. seorang Hedi Yunus gitu ya. Bahkan dulu agak sering tuh kita di satu panggung, jadi gua Hedi Yunus nyanyi, entar terakhir Kahitna nyanyi gitu-gitu. Atau Mmm. enggak Hedi Yunus nge-MC, karena gua waktu itu pernah punya program juga di Mmm. TPI Oh dulu. wow, masih pelajar ya? Judulnya ABG, Wow. Aneka Bakat dan Gaya. Gue Wah. jadi ABG. Aneka Judul bakat dan programnya gaya. adalah ABG, I love Aneka it. Bakat dan Gaya. Itu gue pegang 3,5 tahun. Itu juga Wow. jadi salah satu momen bahwa gue sebagai pembawa acara waktu itu. Iya, itu tahun 95 juga tuh? Aduh, itu 95 sampai 98 kali ya? enggak. 93, 94-an ya, 94-an sampai Gila 96-an ya. gitu. Wait, ini this is very interesting ya, karena I know kita sekarang ini lagi menuju perjalanan di mana masa kekelaman seorang Hedi Yunus, tapi sebelum itu kayak dikasih berkah yang besar banget. Kahitnanya meledak, Hedi Yunusnya meledak, bahkan sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura, tour sepertinya udah go internasional banget gitu kan. Dan habis itu sebagai presenter juga dapat award, video klip juga meledak menangin award banyak banget. Kayak ketenarannya itu udah lagi di Iya, puncak-puncaknya iya. banget gitu. Waktu itu tuh rasanya lagi seperti itu gitu. Iya. Sampai pernah mau cerita sedikit tuh. Pernah gue lagi ada event meet and greet. Itu kayaknya di salah satu mall di Roxy. Mall handphone. Di situ jadi gue sendiri. Sampai gak jadi. Gara-gara satu mall itu penuh sampai kaca pada pecah. Gila. Waktu itu ya. Gila. Gue cuma gini aja. Wow. Gue cuma harusnya nyanyi 5 lagu. Sampai akhirnya nyanyi satu lagu. Kemudian lagu yang kedua. Turun. Udah gak kondusif. Gila. Dibawa ke belakang. Udah akhirnya pulang. Gak jadi waktu itu. Waktu itu gue maksudnya gue pikirnya gini. Ya Allah, gue tuh sempat seperti itu ya dulu ya. Ya memang mungkin iya semua ada masanya sih gitu. Iya, Cuman iya. maksudnya gue mikirnya ya Allah dulu tuh ya bisa sampai ada di titik seperti itu. Dan gue tuh Ya. masih yang antara gak percaya sama yang tetap gue selalu menempatkan diri gue. Gue mah orang biasa-biasa aja gitu. Really? Iya. Sampai sekarang gue masih suka kadang-kadang. Bukan gak pede ya. Cuman maksudnya daripada gue terlalu berbesar kepala. Ngerasa bagaimana. Mendingan gue lebih alhamdulillah. Itu semua harus disyukuri. Ya. Sampai bisa segini juga gue alhamdulillah. Cuman kalau menurut ya alhamdulillah gitu Ya. aja. Enggak yang gue kan gini. Enggak. Bercanda-bercanda mungkin sama manajemen iya. Ya, Tapi ya. kalau misalnya secara jujur gitu gue enggak kok. Enggak, gitu. Tapi Kang Hedi maksudnya sekarang kalau misalnya kita ngelihat balik iyalah kita seperti itu. Tapi kalau misalnya pada saat itu ketika harusnya nyanyi 5 lagu akhirnya cuma 1 lagu dan sampai ditarik karena kaca pecah orang. Gue cuman gini aja bengong di ruang di office-nya gitu. Office tuh wow. Terus buaya kaca orang pada malu. Gue gini aja gitu. Ini orang pada ngapain sih? Pada histeris segala kayak gitu. Gue kemarin baru nge-MC sebuah acara gitu dan ada Pak Presiden Jokowi juga. Nah itu ketika Pak Jokowi masuk itu benar-benar sampai teriaknya sampai histeris gitu. Iya. Sehisteris itu gue bilang kayak wow gila orang itu bisa ya. Kayak padahal dia jaraknya jauh banget sama Pak Jokowinya. Iya. Dia cuma ngeliat dari screen. Itu ya udah kayak ngerasa gue lagi sharing O2 bersama Pak Presiden di satu ruangan. CO2-nya Pak Jokowi, gue hirup menjadi O2 buat gue. Jadi itu aja bikin dia histeris banget gitu. Sampai kakinya gemeteran dan lain-lain. Nah dan itu yang lu rasain. Maksudnya
Lu ngerasa saat itu, "Gila, lihat nih gue adalah orang terhebat di Indonesia saat ini." Ada nggak kepikiran seperti itu? Like Kalau dulu, iya mungkin dulu adalah perasaan seperti itu. mhm, Namanya juga kita masih usia muda ya, masih di mhm, bawah 30 kayaknya. Jadi perasaan-perasaan yang anak baru jadi betul. gitu kan, kemudian, tiba-tiba mendapatkan popularitas. Cuman beruntungnya gua tuh menjalani semua itu memang dari bawah banget. Jadi ada Mmm, perjuangan yang gua rasain nggak instan. lamanya nggak instan gitu, nyanyi di kafe itu lama bertahun-tahun, dibayar sekian 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 sampai akhirnya, iya pindah ke Jakarta segala macam. Jadi semuanya by proses gitu, dan proses seperti itu yang satu persatu sedikit demi sedikit gue nikmatin, gue jalanin dan rasanya waktu itu sih rasanya ya, mentalnya lebih siap gitu, lebih nggak Mmm, yang gimana, nggak yang terlalu aneh-aneh, cuman ya agak royalnya dulu tukang ganti-ganti mobil gitu-gitu doang sih. ya Cuman ya, yang berhubungan baik, menjaga sikap itu tetap harus dijalanin dari rendah dulu, zaman dulu, hati iya iya, segala gitu, kayak gitu. Oke, so si masa kelamnya sendiri tuh Oke. gimana? What happened? Jadi di, mmm, 95 jadi habis tadi, rilis album Suratku itu, lagi seru-serunya Mmm, promo, bikin klip apa segala macam gitu-gitu. Terus gue tuh udah sering ngeliat gitu ya, dulu zamannya Ekstasi. mmm, Gue sering ngeliat sahabat-sahabat sahabat-sahabat dekat gue udah mulai, sering ekstasi gitu. Dan gue juga mmm, sering sering kalau misalnya lagi ke kafe gitu, si waiternya tuh pada bilang, "Wah Kang, gue udah 3 hari nih nggak tidur," gitu. "Apaan sih? Kenapa? ya, Emang apa pengaruh dari minum seperti itu?" Gitu. Masih polos gitu. mmm, "Enggak, biasalah," gitu, ya nyebutin lah ada satu orang gitu ya, mmm, petinggi di Indonesia gitu. mmm. Mungkin biasa kalau dia di situ kan kalau weekend udah di diskotik di bawahnya tuh di-close dari Jumat sampai Senin. Wow, "Terus ngapain?" Gue bilang gitu. "Ya udah gitu aja gitu, mmm, berkumpul aja," gitu. "Hah? Apa sih?" nggak make Terus sense, ya, heeh, nggak make sense gitu. Terus, satu hari gua sama salah satu sahabat gue juga tuh di mmm, tetangga di rumah gitu di Tebet, diiniin gitu sama dia dengan bangganya gitu karena dia juga mungkin baru kali ya gitu. "Dot, sini sini sini, duduk duduk duduk," gitu. Panggilan gua kalau buat teman-teman yang deket tuh namanya Hedot. wah, "Dot, sini sini, duduk duduk duduk." "Apaan sih?" Bilang gitu. "Nih ada ini nih," sama dia. mmm, Berbagai macam bentuk dan warna dia liatin gitu, si mmm, ekstasi itu. Ada yang pink, ada yang bentuk hati, black mmm, heart, ada yang wow, apa. Bilang, "Apa ini?" Gue bilang mmm, gitu. lucu ya "Iya." kayak mainan gitu ya, kayak Heeh permen heeh, pengen kayak dicobain, permen-permen lucu gitu. mmm, Iya, bahasa bahasa ini kan inek. Aduh, iya, kampungan banget. Pokoknya, "Ini inek nih, gini gini gini." "Oh, lu juga?" Bilang, "Gila." Itu gue masih marah-marah sama dia. sama tetangga lu ini nih, Sama dia sahabat, karena memang kita kan semuanya hubungannya deket gitu, saling mmm, sayang gitu lagi. "Ngapain lu?" Gue masih marah-marah marah-marah banget gitu. Terus ya enggak, sama dia karena gue marah-marah, dia akhirnya raup gitu, simpen gitu. mmm, Besoknya gue ada ke Bandung itu untuk jadi ponakan gue ada sunatan di mhm, Bandung, di rumah dipestain. Nah, gue itu sebagai salah satu omnya gitu, gue nyumbang acara. mmm, Gue panggillah satu pemain keyboard, gue panggillah satu penyanyi, mmm, yang mana semuanya disponsorin sama, mmm, gue sebagai sama omnya omnya, omnya lah gitu. Sini buat hiburan gitu. Udah selesai, bayar honornya segala macam. Malamnya sama mereka ini diajakin ke polo diskotik di Bandung, polo mmm, zaman dulu gitu. Diajakin ke situ dan gue tahu mereka tuh udah mulai sih, udah dari sebelumnya udah mulai suka, eee, si ekstasi itu, ekstasi itu gitu. Cuman ya gue nggak nyangka aja gitu pas ngelihat gitu, tiba-tiba yang satu beli gitu di depan mata gue banget gitu. Beli, pas beli, wah gila loh, duit yang gua kasih dia beliin itu ya. ah, Gue jadi gokil, jadi jadi maksudnya ada ya bukan pamrih sih cuman, "Sial lu, ngapain gua mmm, bayar lu?" Gitu. iya iya, Begitu dia ngebalik gitu, "Gila lu ya?" Gitu, gue marah gitu, "Oh mmm, gila lu ya? Honor yang dari gue tadi lu beliin buat itu?" Gue gitu. mmm, Gue inget banget 50.000 tuh. mmm, Enggak. Buat persahabatan kita," dia bilang gitu. Jadi yang satu pegang botol air mineral mmm, sedotan, yang satu udah potek gitu.
buat persahabatan kita gitu. Persahabatan kita. Cut, yang satu masuk mulut, yang satu ini air mineral, Dimasukin. Oh. sedotan. Minum. Ya kan minum obat pahit ya. Gitu otomatis. Itu jadi malam itu juga kayak sugestinya tuh gitu, kayak darah turun ke kaki, kayak ganti darah segala macam. Gila, gue jebol juga nih dengan ini gitu. Terus mereka teman-teman gue itu bertiga ngejagain. Udah pokoknya kita jagain gitu. Pokoknya lu mulai sekarang jangan mikir yang bete-bete, lu happy-happy aja. Pokoknya kita jagain. Ya udah, gue karena udah masuk gitu kan, maksudnya udah keminum, yaudah deh, gue nurut aja deh. Terus gue tuh sering ngelihat orang-orang yang seperti itu kan, dalam hati gue selalu bilang gini, kalaupun gue minum nih gitu, gue nggak boleh norak kayak gitu. Ya apa godek-godek gitu. Godek. Gue nggak boleh norak kapuan kayak itu. Gue nggak mau. Gue harus tetap cakep, tetap apa gitu. Of course. Orang-orang karena pada ngelihat gue nih gitu kan. Yoi. Orang-orang tahu gue Hedi Yunus nih. Ya Allah. Kan itu semuanya kaca ya gitu. Otomatis tiba-tiba gue ngelihatnya kaca aja gitu. Apa yang terjadi di diri gue. Jadi gue pelajarin juga dari hari pertama udah keminum itu tuh, gue pelajarin, gue rasain apa yang terjadi. Apakah sama dengan kalau gue minum alkohol yang kemarin gue pusing segala macam gitu-gitu. Terus mereka jaga, pakein topi, gue dijagain, pakein topi, nutup muka gitu. Terus gue gini aja gitu, gue rasain, kok nggak rasa apa-apa, Tiba-tiba lama-lama kayaknya ada sesuatu deh gitu-gitu. Maksudnya yang gue bilang, oh ini semuanya masih bisa dikontrol, masih bisa dirasain, gue masih bisa nggak kayak minum kemarin itu. Bahkan selesai itu tutup, diskotiknya tutup, terus gue ke mobil sama mereka berempat. Mereka sini gue nyering, enggak, gue pengen coba, gue nyetir masih bisa nggak? Nyetir gue masih bisa, kemana sampai ke jalan tol segala macam, sampai lanjut, dan dari situ setiap hari. Wah gila. Habis itu ternyata gue ya karena gue pikir waktu itu ya, gue masih bisa kontrol, masih bisa nggak kenapa-kenapa, masih bisa rasanya nggak mabok, nggak kenapa gitu. Terus besoknya gue pulang ke Jakarta, di Jakarta kayak sultan dari mana, disambut sama teman-teman gue yang udah lebih dulu itu. Masuklah gue waktu itu M Club di Blok M Plaza. Lantai, selamat datang Hedi Yunus. Katanya gitu, kayak maksudnya kayak mereka tuh nunggu momen itu ternyata selama ini gitu. Maksudnya momen kerusakan ya. Maksudnya bukan sesuatu yang baik gitu. Datang gue, aduh gila ya. Datang yang tadi masih pakai topi gimana sampai ya sampai akhirnya cuek lah segala macam gitu. Dan saat itu yang gue rasain itu kenapa gue bisa jalanin terus, karena di hari ketiga atau ke hari keempat gue tuh ada syuting sebagai host di TV swasta waktu itu masih di Surabaya. Syutingnya masih di Surabaya. Jadi gue jadi host untuk acara pemilihan remaja gitu ya, model-model remaja. Itu Daniel gue opening skripnya waktu itu direkturnya Denny Malik, gue inget banget. Skripnya panjang sekali, hampir 3/4 halaman. Opening seperti itu. Terus harus gue hafalin, dulu masih belum ada teleprompter, gak ada apa. Gue hafalin, syutingnya mulai pagi-pagi, malamnya abis minum. Habis ekstasi. Besok paginya standby. Gak tidur tuh ya? Iya, tidurnya cuma sejam tidur paling. Ayam lah. Tidur ayam. Habis itu gue bisa hafal. Pas lagi mulai syuting, ada ini, ada house music, jadi gue cool banget, man. Oke, jadi acara remajanya dapet, terus gue sampai gitu, gila lu gokil. Itu makin ngerasa, kok gue bisa dipakai kerja gitu. Oh wow, jadi akhirnya ekstasi sendiri dipakai untuk kerja atau lu ngerasa gue bisa nih handle semuanya dengan si ekstasi ini? Ya dari tadinya cuman bukan untuk kerja ya, fun di setiap kalau lagi break, maksudnya lagi weekend gitu. Lagi mati gaya. Mati gaya atau enggak ya
Dari yang itu sampai akhirnya di hari-hari. Jadi Jadi kecanduan gitu. Ya. setiap hari tuh maksudnya tapi bukan yang misalnya mau perform terus gua minum, enggak gitu. Enggak, oke. Tapi selesai itu pergi, selesai itu lanjut. Gua terakhir neken itu 13,5 butir. 13,5. Selama pakai ekstasi itu juga gua kalau misalnya pulang ke rumah, kalau subuh gua mandi wajib, terus gua masih sholat subuh. Begitu masuk bulan puasa, gua 1 bulan enggak. Wow. Bener-bener yang ekstasi ya. Sampai diteleponnya, enggak gua enggak. Lagi Puasa puasa. di rumah aja gitu. Alhamdulillahnya ada di situ gitu. Tapi udah gitu belum takbiran, Ambe. Ya Allah alhamdulillahnya baik-baik aja. Sampai akhirnya gue putusin, gue pulang deh. Gue pulang tapi gak bilang mau berhenti ya. Pulang nyampe rumah terus gue udah tidur 6 hari. Mulai olahraga lagi segala macam. 3 bulan seperti itu masuk masa-masanya sabu. Oh no.